Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah meninggalkan bintang Han Fan, Xiaoyan merasa ada yang aneh dengan kekuatan avatar dewa aslinya dan menduga Yusuan telah menukar darah avatar dewa asli. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di telapak tangan Xiaoyan. Ini adalah slip giok yang diberikan Yusuan padanya untuk memalsukan darah dengan api. Xiaoyan menembus kekuatan jiwanya ke dalam slip giok dan beberapa informasi rumit membanjiri pikirannya. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang informasi darah yang ditempa api di slip giok. Dari perspektif pemurnian obat, metode darah yang ditempa api tidaklah rumit. Itu setengah benar dan salah. Rasanya tidak sempurna. Diekstraksi dari ingatan yang berbintik-bintik, informasinya tidak salah. Tetapi detailnya terlalu sedikit yang membuat tidak masuk akal. Melihat slip batu giok di tangannya, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan menghancurkan slip batu giok itu, dan seni menempa darah dengan api telah dihafalkan di benaknya. Suamiku, berapa lama kita akan menunggu di sini? Permaisuri bertanya. Sosoknya yang lembut sudah menempel di bahu Xiaoyan saat berbicara, dan aroma yang dipancarkannya menembus lubang hidung, membuat orang merasa segar. Sementara itu di bintang Han Fan, Yusuan sedang duduk bersila di antara gumpalan darah. Saat ini dia membuat formula dengan kedua tangannya dan semua warna merah menghilang. Itu digantikan oleh warna emas cerah. Semua darah berubah menjadi bola dan bola ini membungkus inti bintang Han Fan. Selama kekuatan bintang dari bintang ini dimurnikan, darah ini pasti akan berevolusi menjadi darah dewa. Saat itu, avatar dewa asliku akan lebih kuat. Jika aku bertemu orang itu lagi, bahkan jika ada seorang permaisuri, dia tidak akan pernah bisa menghentikanku. Aku ingin mencabik-cabik orang yang mengambil avatar dewa asliku sebelumnya, dan balas dendam ini harus dibalaskan. Kata-katanya dipenuhi dengan niat dingin. Jika Xiaoyan mendengar gumamannya saat ini, dia pasti akan mengenali suara yang agak familiar ini. Itu adalah jiwa Cimi. Faktanya, jiwa Cimi ingin menemukan Xiaoyan untuk membalas dendam berkali-kali, tetapi dengan permaisuri di sampingnya, dia menghilangkan ide ini. Adapun ekspresi terkejut melihat permaisuri sebelumnya, sebagian dari itu diperankan olehnya, tetapi fakta bahwa Xiaoyan adalah suaminya itu memang mengejutkannya. Jiwa Cimi bahkan lebih kesal, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Xiaoyan akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintunya. Jadi ada adegan Xiaoyan datang ke bintang Han Fan. Dari awal hingga akhir, jiwa Cimi tampil dan dia berpikir dia tampil dengan sempurna. Cepatlah, pria itu sangat berbahaya. Jika dia menemukan petunjuk dan berbalik, itu akan menjadi buruk. Jika bukan karena darah orang suci di tubuh dewa aslinya, aku tidak akan mengambil masalah sebesar itu. Jiwa Cimi berteriak keras dan terus membuat trik untuk mempercepat perpaduan darah dengan kekuatan bintang-bintang, dan cahaya keemasan darah menjadi semakin cemerlang. Jiwa Cimi menipu Xiaoyan untuk mengatakan bahwa darah avatarnya adalah darah dewa fana, tetapi pada kenyataannya avatar Xiaoyan dari dewa asli adalah darah orang suci yang terhormat, dan selama dia memiliki cukup kekuatan bintang, dia bisa menerobos ke dewa asli bintang 8. Itu bukan darah yang luar biasa dan tidak ada perlawanan bintang 5. Itu semuanya adalah kebohongan yang dibuat oleh jiwa Cimi, dan kebohongan ini juga mengambil resiko besar. Untungnya Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang kultivasi dewa asli. Segera datang. Aku bisa merasakan bahwa darah para dewa akan segera datang. Wajah Yusuan menjadi lebih ganas dan terlihat jelas bahwa dia sangat bersemangat karena dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Aku baru saja membuat 100 avatar, sekarang hanya tersisa 98.
20 terluka parah, 20 disegel, dan masih ada beberapa avatar yang ada di berbagai dunia yang tidak dapat diturunkan. Tampaknya jumlah avatarku masih belum cukup dan aku harus terus merebut tubuh lagi. Mata Yusuan mengungkapkan ekspresi kegilaan yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, dan ekspresi wajahnya bukanlah seperti yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Di inti bintang Hanfan, cahaya keemasan menerpa wajahnya dan dia bisa dengan jelas merasakan energi dan darah yang naik dengan gila-gilaan di dalam darah emas. Yusuan duduk bersila di atas darah emas. Dia sepertinya sudah lama menunggu saat ini. Melihat cahaya keemasan di bawah, mata Yusuan menunjukkan ekspresi keinginan yang tak tertandingi. Matinya permaisuri adalah kesimpulan sebelumnya. Sebelum darah yang mulia dewa menjadi 10% dan avatar dewa asliku menerobos ke dewa asli alam leluhur, maka seluruh alam Suanyin akan berada di bawah kendaliku. Meskipun ini hanya subdunia, tetapi mengandung banyak sumber daya dan semangat dunia, jadi aku akan selangkah lagi lebih dekat dengan tujuan besarku. Sel-sel darah emas tercermin di matanya seterang bintang, dan pada saat yang sama, perubahan yang mengguncang bumi terjadi pada bintang Hanfan ini. Sepotong besar es runtuh dengan cepat. Angin dingin sepertinya telah berhenti berteriak, dan bintang itu tampak untuk sementara dibatasi oleh waktu. Monster-monster yang ada di lapisan es mengaum. Mereka merasakan keanehan bintang-bintang, tetapi raungan marah tidak dapat mengubah apapun, dan itu tidak ada gunanya. Sekte atau kota yang dibangun di bawah lapisan es juga hancur karena runtuhnya lapisan es dalam skala besar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan. Seluruh bintang Hanfan seperti bunga yang membusuk dengan cepat. Itu kehilangan vitalitas dan aura dengan kecepatan yang tinggi. Bintang-bintang yang awalnya putih berubah menjadi abu-abu pada saat ini, dan hujan turun di langit yang telah tertutup salju selama ribuan tahun, dan hujan menjadi semakin deras. Lapisan es mulai mencair dan sebuah danau muncul. Kemudian hujan lebat terus turun, danau menjadi semakin besar dan berubah menjadi laut. Bintang-bintang putih berubah menjadi biru aqua, dan es di seluruh bintang mencair. Hampir 80% makhluk musnah, dan hanya beberapa yang lebih kuat yang selamat. Tetapi situasinya masih belum optimis. Lagi pula, ada banyak makhluk biasa di bintang semacam ini. Mereka tidak memiliki kultivasi, tetapi hanyalah hukum alam. Namun makhluk biasa hampir tidak memiliki perlawanan dalam menghadapi bencana alam, sehingga energi kematian memenuhi seluruh bintang Hanfan, dan mayat manusia atau binatang yang tak terhitung jumlahnya mengapung di air laut yang dicairkan oleh es. Satu-satunya dewa petarung di bintang ini mundur ke sini, menyaksikan perubahan bintang ini. Matanya menunjukkan kesedihan, tetapi saat ini dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah nasib bintang ini sama sekali. Dia tahu bahwa ada keberadaan yang lebih kuat dan dia tidak tahu apa yang telah dilakukannya pada bintang ini, sehingga bintang ini langsung direduksi menjadi bintang sampah. Bahkan jika makhluk yang masih hidup tidak dapat meninggalkan bintang ini, mereka akan binasa dalam waktu yang singkat, karena semua sumber dayanya akan habis dan segera akan direduksi menjadi bintang mati tanpa makhluk hidup. Aku sedang berpikir, apakah semua dewa asli yang besar berkultivasi dengan cara ini? Gumam sosok itu. Dalam kehampaan tidak jauh dari bintang Hanfan, Xiaoyan duduk bersila di punggung kelinci awan es dengan permaisuri meringkuk di lengannya. Semua yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Mata Xiaoyan beralih ke bintang Hanfan yang telah mengalami perubahan yang mengguncang bintang. Tidak heran orang ini mengatakan bahwa dewa asli akan menemukan parit alami. Dengan metode kultivasi semacam ini, orang yang tamak akan melahap kekuatan inti bintang secara sembarangan. Dan kemudian ribuan makhluk di bintang akan terlibat karenanya. Kultivasi mereka kematian. Pada titik ini merusak keberuntungan seseorang dan parit surgawi. Xiaoyan menatap bintang Hanfan dengan mata yang sangat suram, dan pada saat ini dia mengerti lebih jelas mengapa dewa asli begitu kuat tetapi dilemparkan ke samping oleh dunia.
Mereka hanya peduli pada kultivasi mereka sendiri, tetapi mereka tidak memahami prinsip sebab dan akibat. Meskipun makhluk di bintang tidak dibunuh sendiri, tetapi untuk melahap semua kekuatan inti bintang. Apa bedanya antara tidak langsung membunuh dan pembunuhan secara langsung? Kultivasi dewa asli akan menghabiskan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh yang aku tahu, tidak demikian halnya dengan dewa asli. Meskipun ingatanku agak belang-belang, samar-samar aku masih ingat bahwa dewa asli memiliki tatanan keluarga yang jelas. Kekuatan untuk menyerap inti bintang tidak melebihi 1/5 dari intinya. Bintang-bintang yang telah diserap harus meninggalkan tanda dewa asli untuk menghindari diserap oleh dewa asli lainnya. Melihat ekspresi tidak senang Xiaoyan, permaisuri berkata. Xiaoyan berhenti sejenak ketika mendengar kata-kata itu, dan hanya pada saat ini dia mengubah pandangannya tentang dewa asli. Mendengar apa yang dikatakan permaisuri, dia lebih rakus daripada dewa asli dengan menelan setengah dari mereka. Melihatnya sekarang, orang ini mungkin seperti yang kamu katakan. Dia bukan dewa asli yang sebenarnya. Semua kekuatan bintang di bintang itu telah hilang, dan itu menjadi bintang mati hanya dalam waktu singkat. Lanjut permaisuri dengan lembut. Apakah ada obat untuk bintang seperti itu? Tanya Xiaoyan. Itu bukan karena kebaikannya. Melihat bintang yang layu ini mengingatkan Xiaoyan tentang benua Dauki dan Daudi. Itu bukan masalah besar. Vitalitas yang terkandung dalam tubuh orang itu sudah cukup untuk berubah menjadi kekuatan bintang ini. Ada baiknya untuk menyempurnakannya. Permaisuri menjawab sambil tersenyum. Pada beberapa pertanyaan yang seharusnya bermartabat, permaisuri selalu membuat orang merasa lega mendengarnya, seolah-olah semuanya mudah diselesaikan dan seolah-olah dia tidak pernah mengalami masalah. Di antara bintang Hanfan, ada bola darah emas di depan mata Yusuan yang membengkak hingga batasnya saat ini. Dan pada saat yang sama, Yusuan segera bergerak, dikelilingi oleh formasi yang telah dia siapkan. Gunakan bintang ini sebagai tungku untuk memurnikan darah para dewa. Lingkungan kegelapan bersinar dengan cahaya. Darah emas yang membengkak dengan gila-gilaan segera dikendalikan oleh formasi di sekitarnya. Dan untuk sementara, inti bintang bergetar dan runtuh lagi dalam skala besar. Tetapi pada saat ini, Yusuan telah mengabaikannya karena darah para dewa telah dipraktikkan. Dan pada saat ini hanya perlu untuk ditekan menjadi pil dan itu akan dianggap sukses besar. Yusuan berkeringat deras saat ini, tetapi saat ini sosoknya sedikit membeku. Aku hampir lupa, orang itu berbahaya dan licik. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Mungkinkah dia merasakan ada yang salah dengan avatarnya dan hanya berpura-pura pergi, dan kemudian menungguku untuk berlatih darah dewa dan kemudian muncul untuk merebutnya? Tiba-tiba muncul sebuah firasat buruk di benak Yusuan, dan formasi darah emas kental di tangannya tiba-tiba membeku. Tidak, aku akan mengkonfirmasi setelah aku keluar. Yusuan melepaskan kondensasi saat ini, tetapi untuk sementara menstabilkannya dengan formasi, dan sosoknya keluar dari inti bintang. Lapisan es menghilang dan berubah menjadi lautan. Saat Yusuan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat dan kuat, dia memicu gelombang besar. Saat ini terlihat Yusuan berkeliaran di sekitar gugus bintang Hanfan, tetapi dia tidak tahu bahwa Xiaoyan tidak jauh saat ini, menatap Yusuan yang berputar-putar di sekitar gugus bintang Hanfan dengan mata yang aneh. Apa yang dilakukan orang ini? Gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Pada dasarnya tidak ada aura yang kuat atau aneh di bintang Hanfan, dan kamu harus mencari di sekitar kehampaan sejauh puluhan ribu kaki, dan berhati-hatilah. Yusuan berkata pada dirinya sendiri dengan serius, dan kemudian dia menyapu kehampaan di sekitar bintang Hanfan, mencari kemungkinan tempat persembunyian. Seperti yang diharapkan, sosok Yusuan melesat menuju tempat Xiaoyan, semakin dekat dengan Xiaoyan, dan akhirnya melesat melewati Xiaoyan dalam kehampaan yang jaraknya kurang dari 10 kaki.
Dia sepertinya tidak memperhatikan keberadaan Xiaoyan. Itu tepat di depannya, tapi apa yang dia lihat masih kosong tanpa akhir. Melihat Yusuan yang berhenti dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu, senyuman muncul di sudut mulut Xiaoyan. Itu benar-benar dia, gumam Xiaoyan. Itu hanya tebakannya sebelumnya. Melihat perilaku Yusuan, akhirnya itu dikonfirmasi lebih lanjut, tetapi masih belum benar-benar dikonfirmasi. Tetapi Xiaoyan sudah memiliki satu atau dua jawaban di dalam hatinya. "Kamu mengenalinya?" Permaisuri bertanya dengan lembut melihat ekspresi serius Xiaoyan. "Ya, ini sangat mirip dengan apa yang pernah kutemui sebelumnya. Pernahkah Yuan Er mendengar tentang klan Qimi?" Xiaoyan mengangguk. Dia tidak tahu banyak tentang klan Qimi, dan kekuatan yang dia miliki juga untuk merebut tubuh merupakan keahlian dari klan Qimi. "Aku tahu satu atau dua hal. Mereka hidup dengan merebut tubuh, dan target dari merebut tubuh adalah semua orang yang kuat atau berbakat. Tetapi seperti dewa asli, mereka telah mengganggu beberapa keberadaan yang kuat sejak lama, dan sekarang hampir tidak bisa melihat mereka lagi." Permaisuri menjawab dengan anggukan. "Apakah kemakmuran pasti akan menurun?" Gumam Xiaoyan. Apakah itu dewa asli atau klan Qimi? Kemampuan mereka tampaknya sangat menantang surga, dan kemampuan mereka tidak terbayangkan. Kemampuan yang kuat akan dengan cepat membuat mereka menjadi peringkat teratas, tetapi kemampuan seperti itu juga akan berkurang dan dihancurkan. Klan dewa asli dimusnahkan karena invasi dunia, tetapi apa yang dilakukan jiwa Qimi membuat Xiaoyan merasa aneh. Kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh akan memungkinkan Qimi menempati sarang burung murai, dan hampir tidak mungkin untuk menghapusnya. Apakah klan Qimi benar-benar menghilang? Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan bingung dengan ini. Tidak menghitung Yusuan di depannya sebagai anggota klan Qimi, Xiaoyan telah bertemu dengan avatar jiwa Qimi 2 kali. Mungkinkah klan Qimi tidak pernah menghilang sama sekali? Mereka hanya bersembunyi. Mereka dulunya adalah avatar mereka, tetapi sekarang mereka telah menjadi orang yang diambil menggantikan jiwa mereka, tetapi mewarisi ingatan dan kepribadian mereka secara diam-diam tersembunyi di antara ribuan makhluk. Xiaoyan dengan berani menebak bahwa Yusuan tidak mengungkapkan kekurangan apapun, dan nada suaranya serta kepribadiannya masih menimbulkan rasa arogansi. Jika bukan karena dia kembali karena memperhatikan keanehan avatar dewa aslinya, jadi mungkin dia tidak akan meragukannya. Tapi Yusuan mau tidak mau melihat daging yang dikirimkan kepadanya. Tentu saja rencana awalnya tidak seperti ini. Kondisi yang dia tawarkan masih sangat menggoda. Jika dia bertarung selama 10.000 tahun, selama Xiaoyan setuju, dia bisa secara terang-terangan mendapatkan darah orang suci yang merupakan avatar dari dewa asli Xiaoyan. Yang mengejutkan Yusuan adalah bahwa Xiaoyan menolak, bahkan tanpa ragu-ragu, yang memaksa Yusuan mengambil resiko menggunakan darah fana yang lebih rendah untuk membentuk kembali tubuh avatar dewa asli Xiaoyan. Godaan sebelumnya juga membuktikan bahwa Xiaoyan bahkan tidak mengetahui energi dan kultivasi darah dewa abadi. Jadi Yusuan menipunya dengan berani, dan dia merasa mendapat untung besar. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat memiliki jumlah avatar yang terbatas. Tetapi dengan kekuatan klan Qimi, mereka dapat mengambil banyak avatar, dan aku tidak tahu berapa batas jumlahnya. Permaisuri mengangguk dan berkata. Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tidak ada batasan jumlah. Bukankah itu berarti aku dapat memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya? Menurut apa yang dikatakan Shizun, kekuatanku untuk merebut tubuh adalah milik klan Qimi. Jadi, bisakah aku melakukan hal yang sama? Xiaoyan mengangkat alisnya. Sungguh jika dia dapat memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya, maka dia dapat memiliki pasukan yang kuat yang semuanya dikendalikan oleh kesadaran Xiaoyan. Namun meskipun Xiaoyan juga memiliki kekuatan untuk merebut tubuh klan Qimi, kekuatan avatar yang dia rebut tidak dapat melebihi tubuh aslinya. Jika tidak,
dia tidak akan berhasil merebut tubuh tersebut. Jadi dia tidak tahu bagaimana jiwa klan Cimi bisa melakukannya. Hal yang paling sulit dipercaya adalah sepertinya tidak ada batasan jarak antara avatarnya dan tubuh utama, seolah-olah itu adalah kesadaran spiritual yang dihasilkan sendiri. Adapun bagaimana jiwa Cimi melakukannya, Xiaoyan khawatir hanya dapat menemukan cara dengan mencari jiwanya dan mengetahui ingatannya. Meskipun Master Jahat telah memperoleh kekuatan klan Cimi untuk merebut tubuh, itu jelas bahwa kemampuan klan Cimi lebih besar dari yang dibayangkan Xiaoyan. Jika Yusuan benar-benar jiwa Cimi, maka itu mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Yusuan berhenti menatap kehampaan di sekitarnya dengan mata penuh perhatian. Tidak, ruang lingkup pencarianku masih belum cukup. Aku dapat mencapai bintang Hanfan hanya dalam beberapa tarikan nafas. Jika orang itu ingin bersembunyi, dia mungkin seharusnya berada pada jarak tertentu. Aku ingat arah itu ketika dia pergi. Yusuan berkata dengan nada rendah. Terlihat tubuh Yusuan bergerak di saat berikutnya, menginjak kehampaan dan membuat ledakan sonik. Seluruh tubuh melesat dengan keras. Itu berubah menjadi pelangi dan melesat menuju posisi Xiaoyan. Ketahuan, Xiaoyan memandang Yusuan yang sedang menjarah dan dia datang ke arah di mana dia berada. Tidak, permaisuri menggelengkan kepalanya dengan tegas. Melihat sosok Yusuan yang mendekat, suara raungan menjadi lebih intens. Hanya terdengar ledakan keras, dan saat Yusuan datang, kelinci awan es bergerak menjauh, sementara Yusuan meraung lewat dari satu sisi. Mungkinkah dia ingat di mana aku pergi, dan apakah dia mencariku? Xiaoyan berhenti sejenak. Dia ragu tentang apa yang dilakukan Yusuan sebelumnya, tapi sekarang dia bisa menebaknya dengan jelas. Xiaoyan memandang Yusuan yang akan pergi dan tiba-tiba menoleh untuk melihat bintang Hanfan. Lalu sudut mulutnya perlahan terangkat. Dia sangat berhati-hati dan darah para dewa telah diperoleh. Karena dia sangat pintar, lebih baik menghormatinya daripada patuh. Xiaoyan tersenyum lalu dengan ringan menepuk kelinci awan es. Ayo pergi ke inti bintang, kata Xiaoyan. Kelinci awan es mengguncang tubuhnya dengan enggan. Itu penuh rasa jijik. Dia hanya bisa mematuhi perintah Xiaoyan dan menjarah ke inti bintang Hanfan. Melewati permukaan yang telah berubah menjadi laut dalam, mereka datang ke inti bintang Hanfan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan yang menarik perhatian Xiaoyan bukan lagi genangan darah dewa asli yang terkondensasi di bawah. Pada saat ini, itu berubah menjadi bola darah emas sepanjang puluhan kaki dan tergantung di tengah inti bintang. Melihat bola darah emas ini, meskipun Xiaoyan sendiri bukan dari darah dewa asli, energi dan fluktuasi darah yang memancar darinya juga menyebabkan Xiaoyan sendiri sedih dan darahnya mendidih. Lalu matanya meledak dengan cahaya panas. Pada saat yang sama, ada bintang di kehampaan yang agak jauh dari bintang Hanfan, dan Yusuan menggantung di atas bintang ini, lalu menatap ke bawah dengan senyum puas, dan menarik napas panjang. Sepertinya perasaan yang mengganjal di hatinya akhirnya dilepaskannya. Benar saja dia pergi, sepertinya dia benar-benar tidak menemukan petunjuk. Sekarang aku dapat yakin bahwa aku akan menyerap darah dewaku. Avatar dewa asli ini tidak dapat terus menerobos. Selama dia mendapatkan darah dewa, dia bisa menelannya. Kekuatan bintang yang cukup bisa menembus dewa asli dari alam leluhur. Terserah padanya dan berbicara langsung dengannya. Dan permaisuri berada di ujung kekuatannya, dan alam Suanyin cepat atau lambat akan menjadi milikku. Yusuan berada di kota tertentu dari bintang ini saat ini, dan di aliran orang yang tak ada habisnya, Yusuan tertawa terbahak-bahak, dan tak terhitung banyaknya orang yang lewat di sekitar melemparkan pandangan aneh padanya. Tanpa menunggu orang-orang ini curiga, Yusuan tiba-tiba menginjakkan telapak kakinya, dan seluruh kota tiba-tiba terguncang. Sekitar jarak ratusan kaki, semuanya meledak menjadi buih darah akibat gempa susulan, dan tidak satu pun terselamatkan.
Sebuah lubang besar tenggelam di kota. Yusuan berubah menjadi pelangi dan langsung menuju kehampaan. Dia menuju bintang Hanfan dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini di inti bintang Hanfan, di dalam bola darah emas, sosok tersebar dalam karakter besar saat ini, dan darah emas yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir. Ketika Xiaoyan mendengar Yusuan membicarakannya, dia masih mengkhawatirkannya, berpikir bahwa dia memiliki 3 jantung api yang dapat digunakan untuk memalsukan darah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yusuan telah menyiapkan hadiah yang luar biasa ini untuknya. Xiaoyan sendiri duduk bersila di samping, dan sosok di bola darah emas adalah avatar Xiaoyan dari dewa asli. Sepertinya butuh sedikit waktu untuk menyerap darah sepenuhnya. Menurut waktu, Yusuan seharusnya segera kembali, gumam Xiaoyan, tetapi matanya penuh ketidakpedulian. Lagi pula, permaisuri masih berada di sisinya, jadi Xiaoyan bisa begitu tenang. Setelah sebatang dupa lagi, sosok Yusuan tidak muncul seperti yang ditebak Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan terpancar keluar, dan tidak ada nafas yang memasuki inti bintang di sekitarnya. Xiaoyan merasa bahwa Yusuan tidak kembali untuk sementara waktu, dan itu sesuatu yang aneh. Tetapi pada kenyataannya, Yusuan telah kembali ke bintang Hanfan, tetapi dia tergantung di langit bintang Hanfan, dan puluhan ribu rune muncul di tangannya. Itu membentuk batasan besar di udara bintang Hanfan. Pembatasan ini disebut penutup langit 9918. Ini hanya bisa keluar, tetapi tidak bisa masuk. Meskipun aku telah mencari di kehampaan sekitar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bocah itu bersembunyi di suatu tempat. Jadi lebih baik berhati-hati. Memikirkan tentang itu, darah dewaku seharusnya sepenuhnya matang sekarang, dan tidak akan terlambat untuk menyerapnya setelah aku membuat semua pengaturan. Rune Yusuan terus membentuk tanda satu persatu dan tersebar di udara. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak menemukan aura aneh, dan tidak ada aura aneh yang datang dari inti bintang juga. Jadi Yusuan tidak terburu-buru. Orang ini juga berhati-hati. Dia meninggalkan lebih dari selusin bekas jiwa. Untungnya Yuan menemukan dan menghapusnya. Jika tidak, dia akan mengetahui jika ada yang menyentuh bola darah, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Formasi telah dipasang di sini, dan ada cukup jejak jiwa yang tersisa. Dia akan mengetahuinya dan datang jika seseorang menyentuhnya. Namun permaisuri mengibaskan semua jejak ketika dia memasuki tempat ini, tetapi jejak itu tidak menghilang, sehingga Yusuan tidak akan menemukan bahwa seseorang telah masuk. Dengan berlalunya waktu, sel darah emas puluhan kaki telah berubah menjadi beberapa ukuran kaki, dan hampir 80% dari darah dewa telah diserap oleh avatar dewa asli. Awalnya hanya ada 2 segel bintang, tetapi sekarang bintang ketiga perlahan muncul, dan setelah beberapa saat bintang keempat mengikuti di belakangnya, dan bintang kelima secara bertahap juga mulai memadat saat menjulang. Energi dan darah avatar dewa asli meroket. Ini adalah kekuatan bintang yang terkandung dalam energi dan darah. Jelas bahwa darah orang suci berevolusi menjadi darah para dewa. Xiaoyan bisa merasakan darah mendidih di tubuhnya, tetapi situasi seperti ini bukanlah yang diinginkan Xiaoyan. Dengan energi dan darah yang terus naik dan menyatu menjadi daging dan darah, Xiaoyan terus-menerus menekannya. Kekuatan agung bintang-bintang terkandung dalam energi dan darah itu tidak terus diintegrasikan ke dalam daging dan darah untuk saat ini, karena saat ini bintang kelima di antara alis avatar dewa asli telah memadat dengan mengesankan. Bukannya Xiaoyan tidak ingin terus memperkuat avatar dewa asli, tetapi jika Xiaoyan tidak menekan kekuatan bintang yang terkandung di dalam darah, avatar dewa asli dapat menembus hingga 6 atau bahkan 7 bintang. Meskipun Xiaoyan sendiri telah menembus keabadian kaisar, kekuatannya masih pada langkah pertama. Jika avatar dewa asli menembus ke 6 bintang, Xiaoyan khawatir hanya dapat menyegelnya di dalam pagoda emas, dan masih ada celah dalam kekuatannya. Kekuatan bintang-bintang itu sangat murni dan tanpa kegelisahan.
sehingga bisa sangat tenang di tubuh avatar dewa asli. Dan untuk sementara, Xiaoyan tidak perlu mencari bintang lagi. Apa yang terkandung dalam darah sudah cukup untuk menerobos ke dewa asli bintang 6 atau bahkan bintang 7. Sel darah emas menyusut dengan cepat dan memadat di dada avatar dewa asli. Itu terus tenggelam di sepanjang 7 lubang avatar dewa asli, dan itu halus seperti pegas, seolah-olah dibuat secara khusus. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.